politik yang sangat luar biasa, Insinyur Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jongjavan cabang Surabaya. Kebanyakan organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memiliki kebudayaan saja. Soekarno kemudian mendirikan ASC di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Suetomo di Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan pahlawan nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itulah, beliau menjadi sosok yang memiliki andil cukup besar pada bangsa Indonesia. Peninggalan para pribadi Insinyur Soekarno-Hatta, yang pertama peci hitam, yang kedua besi kuning, yang ketiga tongkat komando, yang keempat keris peninggalan perang Pakutan, yang kelima tongkat monyet, yang keenam jas putih, yang kedelapan keris suku. Penghargaan yang diterima Insinyur Soekarno menurut Gramet diketahui bahwa kehebatan Soekarno tidak hanya di dalam negeri melainkan juga diakui di dunia. Semasa hidupnya, Soekarno telah memperoleh banyak penghargaan dari gelar doktor, honoris causa dari 26 universitas di dalam negeri dan di luar negeri. Banyak penghargaan yang Soekarno punya selama kiprahnya di dunia politik, terutama perjuangan atas kenegaraan. Berikut ini daftar penghargaan. Yang pertama, bintang kelas 1, The Order of the Supreme. Yang kedua, Lenin Star dari pemerintah Rusia. Yang ketiga, Grand Yugoslav. Yang keempat, Grand of the Order of the Southern Cross dari pemerintah Brazil. Dan yang kelima, Grand Knight of the Order. Masih banyak lainnya. Juga berkat aktif di organisasi PNI, Soekarno beberapa ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin, dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia mengugut yang sangat fenomenal saat itu sampai akhirnya dibebaskan pada 31 Desember 1931. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanumi di acara. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia tidak diperbolehkan melanjutkan studinya di jenjang yang lebih tinggi. Kartini sering berkorespondensi dengan teman-temannya di luar negeri, dan akhirnya surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Abendanon dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Biografi singkat Kartini semasa hidupnya dimulai dengan lahirnya Kartini di keluarga priai. Panjang Raden Ajeng Kartini ini ialah anak perempuan dari seorang patih yang kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara. Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, ibu dari Kartini, memiliki nama M.A. Ngasirah, istri pertama dari Sosroningrat yang bekerja sebagai guru agama di salah satu sekolah di Teluk Tower, Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari ayahnya bisa dilacak terus hingga Sultan Hamengkubuwono IV, dan garis keturunan Sosroningrat sendiri bisa terus ditelusuri hingga pada masa kerajaan Majapahit. Sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini semasa hidupnya berawal ketika ia yang berumur 12 tahun dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya bersekolah di EOS, di mana ia juga belajar bahasa
Lantas Kartini harus tinggal di rumah karena usianya sudah mencapai 12 tahun. Berarti ia sudah bisa dipingit. Selama masa ia tinggal di rumah, Kartini kecil mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal Rosa Abendanon yang sering mendukung apapun yang direncanakan Kartini. Dari Abendanon jugalah Kartini kecil mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang bagaimana wanita-wanita Eropa mampu berpikir sangat maju. Api tersebut menjadi semakin besar karena ia melihat perempuan-perempuan Indonesia ada pada strata sosial yang amat rendah. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang oleh orang tuanya. Bupati yang bernama K.R.M. Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat sebelumnya sudah memiliki istri, namun ternyata suaminya sangat mengerti cita-cita Kartini dan memperbolehkan Kartini membangun sebuah sekolah wanita. Selama pernikahannya, Kartini